Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bahas masalah toharoh itu ada dua, yaitu toharoh minan najasati dan toharoh minal hadasi. Adapun toharoh dari hadas itu juga dibagi dua, yaitu bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Kalau bersuci dari hadas besar itu bisa dengan mandi atau dengan tayamum. Di sini akan kami membahas tentang toharoh dari hadas besar, yaitu dengan mandi. Mandi itu sendiri secara syariah, secara syar'i, yaitu mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat. Karena mandi wajib, berarti harus disertai dengan niat. Seluruh tubuh, kulit, rambut, semua harus terbasuh dengan air ketika mandi besar. Adapun perkara yang diwajibkan mandi besar yaitu seperti jinabat, keluar mani, haid, nifas, wiladah, dan orang yang meninggal dunia atau al-maut. Mujibuhu khuruju manihi wa duhulu hasafati farjan. Yang pertama yaitu jinabat. Jinabat itu ada dua. Ada kalanya keluar mani atau sperma, ada kalanya masuknya hasyafah ke lubang kemaluan atau farji, baik kubul atau dubur, walau dari orang mati atau hewan, atau secara dipaksa, lupa, atau tidur. Meskipun tidak keluar mani, itu tetap diwajibkan mandi. Pokok hasafah masuk ke lubang kemaluan seperti keterangan di atas tadi, meskipun tidak keluar mani, wajib mandi. Sekarang yang kedua yaitu haid. Al-haidu wal mu'tabaru fihi wa fima ya'ti intiqa'ihi ma'al qiyami ila sholati wa nahwiha. Haid yang dibilang-bilang atau al-mu'tabar dalam haid yaitu setelah terputusnya darah haid dan hendak mengerjakan sholat atau ibadah lain yang butuh suci. Jadi seorang wanita jika sudah terputus dari darah haid, sudah berhenti dari darah haid, hendaklah mandi suci. Kenapa? Biar sholat atau ibadah lain yang membutuhkan suci itu bisa sah. Adapun darahnya haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dan darah haid paling banyak itu adalah 15 hari 15 malam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian perkara yang mewajibkan mandi yang berikutnya yaitu nifas. Nifasun likaunihi damu haidin mujtami'an. Nifas itu apa? Nifas itu adalah darah haid yang terkumpul dalam rahim seorang wanita ketika wanita itu hamil atau mengandung. Darah itu nanti keluar setelah bayi itu lahir. Adapun paling banyaknya nifas yaitu 60 hari 60 malam. Dan paling sedikitnya nifas cuma 1 tetes. Paling sedikitnya nifas. Dan termasuk yang mewajibkan mandi pula yaitu
orang istihadah yang bingung atau biasa disebut dalam kitab I'anatun Nisa yaitu mustahadah mutahayyirah, wanita yang istihadah dalam kebingungan. Bingungnya itu apa? Karena dia lupa kebiasaan haid sebelum istihadah dan dia tidak bisa membedakan warna darah, mana darah kuat dan mana darah lemah. Nah, darah itu sendiri untuk penentuan mana haid, mana istihadah. Makanya kita sebagai seorang wanita yang hati-hati dan yang teliti. Ketika kita haid, catat tanggal berapa haid, jam berapa haid. Begitu pula ketika suci, catat juga tanggal berapa suci, jam berapa suci. Apabila nanti mengalami istihadah, kita tidak disebut sebagai mustahadah mutahayyirah sebab ada atau mengetahui kebiasaan haid sebelum istihadah. Sahabat-sahabatku, kemudian yang perkara diwajibkan mandi pula yaitu melahirkan. Melahirkan ini walaupun tidak melahirkan bayi secara sempurna, biasanya kita sebut dengan keguguran atau miskram, itu juga tetap diwajibkan mandi besar. Mandi itu wajib sebab keluarnya air yang menjadi terciptanya anak. Maka melahirkan itu adalah lebih berhak atas hukum itu. Kalau keluar mani saja wajib mandi, apalagi melahirkan. Kemudian yang terakhir, perkara yang menyebabkan mandi yaitu al-mautu atau meninggal dunia. Sebagaimana telah ada di hukum syariat kita, syariat Islam, yaitu ada kewajiban-kewajiban bagi orang muslim atas jenazah Islam, yaitu termasuk memandikan sebelum mengkuburnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah tadi bahasan kita tentang perkara yang mewajibkan mandi. Dan apabila ada kurang dan salah dalam kami menerangkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saja bisa barokah dan manfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.